Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 103-40 Tanda Naga. Buah bumi terbentuk dengan menyerap saripati bumi. Itu adalah harta alam yang langka. Buah di tangan Jiang Chen baru berusia sekitar 1000 tahun, jadi saripati bumi yang terkandung di dalamnya tidak banyak. Meskipun demikian, kemurnian energinya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Harta karun alami seperti itu sangat cocok untuk Jiang Chen saat ini. Dengan buah bumi ini, dia pasti bisa menembus ke ranah inti fana menengah. Dengung-dengungan. Jiang Chen mengedarkan keterampilan transformasi naga. Energi Yuan di dalam laut Qi-nya menghasilkan suara berdengung. 25 tanda naga berenang di dalam laut Qi-nya seperti naga sungguhan, membentuk pusaran air. Baru setelah keterampilan transformasi naga beredar pada kecepatan maksimum, Jiang Chen menelan buah bumi. Wah! Energi kuat yang terkandung dalam buah bumi langsung meletus dan mulai mengalir deras ke seluruh anggota tubuh dan tulang Jiang Chen. Energi yang luar biasa. Haha, perasaan seperti ini sungguh luar biasa. Wajah Jiang Chen penuh dengan kegembiraan. Cara dia menyerap buah bumi, jika dilihat oleh orang lain, orang itu akan terkejut dan terdiam. Energi yang terkandung dalam buah bumi berusia 1000 tahun tidak dapat langsung diserap oleh seorang prajurit inti fana. Bahkan jika Raja Setan Kecil atau Liu Suang memperoleh buah bumi ini, untuk menyerapnya, mereka harus melakukannya sedikit demi sedikit. Menelan semuanya sekaligus seperti yang dilakukan Jiang Chen sungguh gila. Jiang Chen melakukan ini karena suatu alasan. Lonjakan energi intens yang tiba-tiba yang terkandung dalam buah bumi hanya dapat dikendalikan oleh keterampilan pamungkas seperti keterampilan transformasi naga. Rah! TL, mengaum. Ketika jurus transformasi naga beredar dengan kecepatan maksimal, semua tanda naga di tubuh Jiang Chen mulai bergetar hebat. Bahkan terdengar suara samar seperti naga yang mengaum keluar dari tubuh Jiang Chen. Di atas kepalanya, Qi berbentuk seperti naga melayang-layang. Rambut hitamnya berkibar tanpa angin, dia tampak seperti binatang iblis kuno yang akan segera bangkit. Dipandu oleh kendali keterampilan transformasi naga, energi dalam buah bumi memasuki laut Qi Jiang Chen dan mulai terbentuk menjadi tanda naga baru. Jiang Chen pertama-tama menyerap darah kuda naga kuning besar. Kemudian, ia menyerap jiwa iblis elang bersayap darah, dan kemudian pikirannya menjadi halus selama kompetisi Provinsi Qi. Saat ini, dengan bantuan buah bumi, dapat dikatakan bahwa ia memiliki akumulasi yang kaya dan siap untuk menerobos. Hanya dalam waktu 1 jam, 5 tanda naga baru muncul di laut Qi Jiang Chen. Termasuk 25 tanda naga sebelumnya, jumlah total tanda naga adalah 30. Ketika tanda naga ke-30 sepenuhnya terkondensasi, energi Jiang Chen menjadi gelisah. Akan berhasil. Jiang Chen langsung bersemangat. Ia mengambil setumpuk besar pil pemulihan fana dari cincin penyimpanannya dan langsung menyerapnya. Saat mengolah keterampilan transformasi naga, setiap terobosan akan membutuhkan dukungan sejumlah besar energi, dan inilah alasan mengapa kebutuhan Jiang Chen akan pil pemulihan jauh lebih tinggi daripada orang lain. Hori! Semburan udara yang kuat keluar dari tubuh Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen yang sengaja mengendalikannya, ruangan itu pasti sudah hancur karenanya. Meski begitu, energi yang keluar dari tubuhnya sangat kuat. Energi alami di udara di atas halaman langsung terkuras habis. Kakak Jiang Chen telah berhasil menembus alam inti fana menengah. Di dalam halaman, Yan Chen Yu sangat gembira. Aku ingin tahu keterampilan gila macam apa yang dimiliki orang ini, setiap kali dia menerobos, selalu ada momentum yang sangat besar, benar-benar gila. Si kuning besar bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, orang-orang di dalam kamar dagang sekte hitam juga merasakan momentum yang mengesankan, mengejutkan banyak dari mereka. Itu datang dari halaman Jiang Chen. Melihat momentum ini, sepertinya Jiang Chen sedang menerobos. Jadi sekarang ada jenius luar biasa lainnya di sekte hitam. Mulai sekarang, bukan hanya Nan Beichou di Provinsi Qi. Kirimkan perintahku, tidak seorang pun boleh mendekati halaman. Jangan ganggu kultivasi Jiang Chen. Nama Jiang Chen telah didengar oleh setiap orang di Whirling Sun City. Tak seorang pun di kamar dagang sekte hitam yang belum pernah mendengar tentangnya. Selain itu, Jiang Chen adalah seorang jenius bahkan di antara semua murid sekte hitam. Mereka yang bekerja di kamar dagang hanya bisa merasakan kekaguman murni di hati mereka. Hanya setelah menyerap 1000 pil pemulihan fana, Jiang Chen berhasil menstabilkan kultivasinya sepenuhnya di ranah inti fana menengah. Konsumsi pil pemulihan fana yang begitu besar bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Jika dia akan menerobos ke ranah inti fana akhir, jumlah yang perlu dia konsumsi akan lebih besar lagi. Dia setidaknya membutuhkan 3000 pil. Dengung-dengungan. Energi Yuan di dalam laut Qi-nya bergetar. Tanda naga berwarna merah darah berputar-putar, dan Qi yang kuat melayang di sekitar Jiang Chen.
Setelah tanda naga ke-30 terkondensasi, seluruh proses masih jauh dari selesai. Dia hanya menggunakan sekitar 30% dari sejumlah besar energi yang tersimpan di dalam buah bumi. Jiang Chen mengedarkan keterampilan transformasi naga dengan kecepatan maksimal. Tanda naga baru terus terbentuk di laut Qingnya. 1 tanda, 2 tanda, 3 tanda, dan tidak berhenti sampai keesokan paginya. Sebanyak 10 tanda naga telah sepenuhnya terkondensasi. Baru sekarang semua energi dari buah bumi dikonsumsi. Saat ini, di dalam laut Qi Jiang Chen, 40 tanda naga melayang di sekitar inti mortalnya. Semuanya menyerupai naga yang nyata dan hidup, sangat mistis. Mengenai tingkat kultivasi Jiang Chen, dia bukan saja telah berhasil menembus alam inti fana menengah dan menstabilkannya, bahkan ada tanda-tanda bahwa dia akan segera menembus alam inti fana akhir. 40 tanda naga, itu adalah kekuatan sebesar 400.000 jin. Seorang prajurit inti mortal menengah yang memiliki kekuatan semacam ini sungguh tidak dapat dipercaya. Menurut keterampilan transformasi naga, jika aku ingin mencapai alam inti mortal akhir, aku perlu membentuk total 60 tanda naga. Sekarang, aku telah berhasil membentuk 40 di antaranya. Jarak ke alam inti mortal akhir tidak jauh lagi. Penglihatan tajam Jiang Chen terus berkedip. Peningkatan kekuatan yang diberikan 40 tanda naga kepadanya sungguh tak terbayangkan. Ia hanya bisa menggambarkannya dengan kata, kuat. Dengan kekuatan dan kemampuanku saat ini, aku dapat membunuh prajurit inti fana manapun hanya dalam sedetik. Jika aku berhadapan dengan Liu Suang seperti sekarang, aku akan dapat membunuhnya hanya dengan satu tamparan, dan aku tidak perlu terlibat dalam pertarungan yang panjang. Sekarang, bahkan prajurit inti surgawi awal biasa tidak akan menjadi lawanku. Jika aku dapat menggunakan kapak petir, maka aku akan dapat membunuh prajurit inti surgawi awal manapun dengan mudah. Dengan sikap yang mengesankan, Jiang Chen memancarkan aura percaya diri dari setiap bagian tubuhnya. Melawan seorang pejuang inti surgawi sambil menjadi pejuang inti fana menengah, ini sungguh gila. Kesenjangan antara alam inti fana dan alam inti surgawi tidaklah kecil. Mereka yang telah mencapai alam inti surgawi memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi Yuan dalam lingkungan alam. Namun, Jiang Chen adalah makhluk yang tidak biasa, monster yang lengkap. Mengolah keterampilan transformasi naga, bersama dengan pengalamannya dan metode seorang Sein, dia tidak dapat dinilai dengan standar normal. Peningkatan level kultivasinya juga membuat kemampuan tempur Jiang Chen meningkat. Dengan levelnya saat ini, jika dia menyerang dengan Six Solar Fingers, dia akan dapat menggunakan Three Solar Fingers, dan kekuatan Sonic Hawk Cry juga meningkat pesat. Jiang Chen belum meninggalkan ruangan, tetapi sebagai gantinya, ia mengeluarkan keterampilan tempur Clap of Thunder dari cincin penyimpanannya. Ia sudah memiliki banyak keterampilan tempur, tetapi jika ia berhasil mempelajari keterampilan Clap of Thunder, ia akan memiliki keterampilan kuat lain yang akan memungkinkannya untuk menjelajahi provinsi Qi tanpa menemukan lawan di generasi yang sama. Jiang Chen membolak-balik buku keterampilan Clap of Thunder. Dia hanya perlu membacanya sekali sebelum memahami semua elemen kunci dalam keterampilan tempur ini. Dengan pengalaman kultivasinya sebagai seorang Sein, membaca dan memahami buku keterampilan tempur tingkat bumi sama sekali tidak sulit. Ini adalah keuntungan yang dimilikinya. Namun, keunggulan ini terlalu kuat. Ketika orang lain mulai mengembangkan keterampilan tempur, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelum mereka dapat memahami elemen-elemen kunci di dalamnya. Namun bagi Jiang Chen, ia hanya perlu membaca sekali sebelum ia memahami semuanya. Selain itu, ketika menggunakan keterampilan tempur melalui keterampilan transformasi naga, keterampilan itu akan jauh lebih kuat daripada keterampilan biasa. Keunggulan seperti itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang jenius yang ditakdirkan tanpa ada tandingannya di generasi mereka. Sekitar tengah hari, Jiang Chen merapikan pakaiannya dan keluar dari ruangan. Jiang Chen sangat senang setelah berhasil menembus alam inti fana menengah, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum cerah. Kakak Jiang Chen, apakah kamu sudah berhasil? Melihat Jiang Chen keluar, Yan Chen Yu segera berlari menghampirinya. Tentu saja. Jiang Chen memanjakan Yan Chen Yu dengan mencubit hidungnya, membuat gadis kecil itu terkikik. Kakak Jiang Chen, apakah kita akan pergi ke Sekte Hitam sekarang? Yan Chen Yu bertanya. Benar sekali. Kita akan pergi sekarang. Bagaimanapun juga, kita adalah murid Sekte Hitam sekarang, kita harus pergi ke sana. Jiang Chen berkata. Setelah itu, dia berbalik ke arah Big Yellow dan bertanya, Big Yellow, apakah kamu akan ikut dengan kami? Pergi, tentu saja aku akan pergi. Kata si kuning besar. Ekornya segera bergoyang-goyang. Pertama-tama, aku ingin menjelaskan ini, Sekte Hitam bukanlah sekte pedang surgawi. Aku berutang budi pada mereka. Jangan membuat masalah saat kau di sana, jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku tidak akan membawamu ke sana bahkan jika kau membunuhku. Jiang Chen berkata dengan nada serius. Anjing yang berpikiran jahat itu spesies langka.
Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, dan jika dia melakukan di Sekte Hitam apa yang dia lakukan di Sekte Pedang Surgawi, itu akan menjadi masalah besar. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Big Yellow menganggukkan kepalanya dengan serius. Meskipun sekarang dia tampak seperti anjing yang baik, Jiang Chen masih berpikir bahwa anjing ini tidak bisa diandalkan. Namun setidaknya, saat bersama Big Yellow, Jiang Chen yakin Big Yellow tidak akan sekejam itu. Selain itu, manfaat membawa anjing ini bersamanya tidak terbatas. Kristal pembeku berusia 10.000 tahun dan kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang prajurit inti ilahi telah membuktikan kemampuan Big Yellow. Baiklah, kita akan terbang ke Sekte Hitam sekarang. Kau akan menggunakan sayap cahayamu dan membawa Xiao Yu. Kata Jiang Chen. Apa? Tidak mungkin. Big Yellow menunjukkan wajah sedih, terakhir kali kita melarikan diri dari kota bulan perak, aku menggunakan sayapku secara berlebihan. Aku tidak bisa menggunakannya lagi untuk saat ini. Menurutku, kau harus menggunakan sayap darahmu untuk membawaku dan Xiao Yu. Benarkah begitu? Jiang Chen menarik telinga si kuning besar dan berbicara sambil menggertakkan giginya, anjing terkutuk, jangan coba-coba mempermainkanku, ayahmu. Kemampuan bawaanmu seharusnya sudah pulih setengah bulan yang lalu. Jika kau ingin mengikuti kami, dengarkan saja apa yang kukatakan, dan gendong Xiao Yu. Jika tidak, tinggallah di sini saja. Anjing ini benar-benar licik, butuh waktu paling lama setengah bulan untuk pulih dari serangan balasan karena terlalu memaksakan diri. Mereka telah menghabiskan lebih dari setengah bulan saat bepergian dari kota bulan perak ke kota matahari berputar, dia seharusnya sudah pulih sepenuhnya beberapa hari yang lalu. Jika tidak, maka dia tidak akan bisa berlari secepat itu ketika para pengikut Sekte Pedang Surgawi mencarinya di lapangan matahari berputar. 3 sosok melesat ke langit dari kamar dagang Sekte Hitam, dan segera menghilang tinggi di angkasa. Seorang pemuda berpakaian putih dengan sayap di punggungnya, dan seekor anjing besar dengan bulu kuning di sekujur tubuhnya yang menggendong seorang gadis muda berpakaian ungu di punggungnya, sambil bergumam tanpa henti untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Malam. Jiang Chen dan Big Yellow terbang di atas gunung. Sementara Jiang Chen terbang dengan kecepatan tinggi, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Ada yang tidak beres. Tepat setelah suara Jiang Chen terdengar, 4 energi kuat tiba-tiba muncul tepat di depan mereka. 4 sosok bayangan terbang dari bawah dan mengelilingi Jiang Chen dan Big Yellow dari 4 sudut. Orang-orang ini jelas telah menunggu di sini untuk waktu yang lama.